Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas mengenai gelombang berjalan. Nah, gelombang berjalan itu apa? Jadi gelombang berjalan itu gelombang yang amplitudonya tetap pada titik yang dilewatinya. Jadi gelombang berjalan yaitu gelombang yang amplitudonya tetap pada titik yang dilewatinya. Nah, contoh di sini gelombang bergerak dari kiri menuju kanan ya, dengan kecepatan v melewati titik P. Nah, sekarang bagaimanakah persamaan gelombang berjalan? Nah, jika ada gelombang seperti ini, ya, kemudian kecepatannya adalah v. Nah, persamaan di titik P, ya, persamaan di titik P ini dituliskan dengan YP sama dengan A sinus omega T min KX. Saya ulang. Jadi persamaan di titik P ini adalah A sinus omega T min KX. Nah, di mana ya omega ini, jadi omega besarnya adalah 2pi per T, atau omega itu sama dengan 2pi kali F. Nah, sedangkan K ini adalah konstanta gelombang, besarnya adalah 2pi per lambda. Omega ini adalah frekuensi sudut, kalau K ini adalah konstanta gelombang. Omega itu 2pi per T atau 2pi F, sedangkan K adalah 2pi per lambda. Nah, sekarang coba kita pahami persamaan simpangan gelombang berjalan. Nah, tadi persamaan simpangan gelombang berjalan adalah A sinus omega T min K kali X. Nah, YP ini adalah simpangan di titik P. A adalah amplitudo, kemudian omega frekuensi sudut. Nah, K ini adalah bilangan gelombang. Tadi omega ini besarnya adalah 2pi per T atau 2pi F, kalau K adalah 2pi per lambda. Nah, persamaan umum simpangan gelombang berjalan ini dituliskan dengan YP sama dengan plus minus A sinus omega T plus minus K kali X. Nah, untuk plus minus di depan itu apabila persamaannya ini ya, YP misalnya gini, YP sama dengan A sin omega T, ya, misalnya ini min KX. Nah, ini artinya kalau plus ini titik asalnya ke atas. Nah, sedangkan kalau min, ini di sini di depannya ada min,
Nah, nanti ini misalnya min, itu artinya titik asalnya ke bawah. Nah, sedangkan kalau yang di sini, jadi omega T plus minus, kalau plus itu artinya merambatnya ke kiri, ini plus. Kalau min, ini merambatnya ke kanan. Sehingga kalau ada persamaan seperti ini, A sinus omega T plus Kx, ini artinya apa? Ya, artinya gelombang ini merambat ke kanan. Jadi gelombangnya merambat ke kanan, dari kanan ke kiri. Nah, kalau seperti ini, yang atas YB sama dengan A sin omega T min Kx, ini artinya gelombangnya merambat dari kiri ke kanan. Nah, sekarang frekuensi sudut dan bilangan gelombang. Ini tadi sudah saya jelaskan. Untuk frekuensi sudut ini 2πf atau 2pi per T, sedangkan bilangan gelombang adalah 2pi per lambda. Nah, sekarang kita masuk pada persamaan, ya, persamaan kecepatan dan percepatan gelombang. Nah, kita tahu bahwa tadi bentuk persamaan dari gelombang mekanik yaitu Y sama dengan A sinus omega T min Kx. A sinus omega T min Kx. Nah, jika kita turunkan persamaan di atas ini, A sin omega T min Kx diturunkan terhadap T, maka akan menghasilkan kecepatan gelombang. Nah, kemudian turunannya bagaimana? Jadi turunan dari ini ya, jadi yang perlu kalian ketahui, ini kita buat catatan di sini ya, ini catatan. Ini mungkin kalian belum dapat ya. Nah, jadi turunan D sin, nah misalnya ini theta per dt ya, ini nanti hasilnya adalah cos theta. Nah, jadi katakanlah ini yang saya buat yang pas saja ini ya. Misalnya ini turunannya gini. Nah, D sinus misalnya katakanlah omega T. Nah, omega T. Nah, ini ya. Maka turunannya terhadap T ini ya. Ini terhadap T. Ya, ini terhadap T. Maka hasilnya adalah ya omega, ini omega ini keluar, omega ya cos omega T, ini hasilnya. Saya ulang, D sin omega T per dt itu turunannya adalah omega cos omega T. Nah, sekarang coba ini agak panjang. Jadi dy per dt dengan y itu A ya sin omega T min Kx ya per dt. Nah, ini nanti ya, ini nanti hasilnya adalah, perlu kita ketahui, yang kita lihat ini omeganya ini. Nah, jadi nanti hasilnya adalah omega A cos omega T min Kx. Omega A cos omega T min Kx. Nah, ini ya. Jadi turunan dari
D A sinus omega T min kx per dt, hasilnya adalah ini yang ada T nya ini kita keluarkan. Nah, ini keluarkan si omega, ini A nya tetap A, C nya berubah menjadi cos, kemudian yang dalam tetap omega T min kx. Ini hasil dari turunan dari dA sin omega T min kx per dt. Nah, ini omega A cos omega T min kx ini adalah disebut dengan kecepatan. Nah, sekarang percepatan bagaimana? Nah, percepatan itu adalah turunan kedua dari simpangan. Jadi turunan kedua dari simpangan terhadap T. Nah, jadi ini bisa dituliskan D kuadrat A sin omega T per dt kuadrat. Hasilnya apa? Hasilnya adalah min omega A sinus omega T min kx, ya. Atau bisa dituliskan, ya, jadi kalau saya tuliskan untuk lebih mudah begini saja, ini bisa dituliskan begini. Coba perhatikan semuanya. Kalau saya lebih sedikit, A ini adalah dV per dt. Nah, V nya berapa? V nya tadi adalah sudah di atasnya, yaitu omega A, ya, cos omega A cos omega T min kx. Nah, gini. Nah, per dt. Nah, hasilnya berapa? Nah, hasilnya ingat bahwa turunan dari D cos omega T per dt itu hasilnya adalah min apa? Min omega sin omega T. Ini yang perlu kalian ketahui. Jadi D cos omega T per dt itu sama dengan min omega sin omega T. Sehingga ini bisa diturunkan. Nah, ini D omega A ini tetap kita tulis di sini. Nanti hasilnya adalah min. Nah, omega. Omega. Jadi ini coba ini ada. Ini coba perhatikan. Nah, ini kita tulis, hapus dulu. Nah, jadi begini. Ini omeganya kita tulis tetap omega A, omega kali A. Ini min tadi hasilnya, ya. Jadi ini adalah kita keluarkan lagi omeganya. Nah, terus ini adalah sin, ya. Ini omega T min kx ini. Nah, ini hasilnya menjadi apa? Omega kali omega berarti min omega kuadrat A sin, ya, sin omega T min kx ini, ya. Nah, ini bisa dituliskan bentuk ini, ya. Ini bisa dituliskan menjadi percepatannya adalah min omega kuadrat kali y. Karena apa? Karena y di sini adalah A sin omega T min kx. Sehingga yang A sin omega T min kx ini bisa diganti y, sehingga bentuknya adalah min omega kuadrat kali y. Nah, ini adalah persamaan kecepatan dan percepatan gelombang. Nah, jadi A itu apa? A ini adalah amplitudo ini. Kemudian K ini apa? K ini adalah bilangan gelombang. Kemudian kalau omega T ini adalah kecepatan sudut, ya. Kalau Y itu apa? Y itu adalah simpangan gelombang. Nah, kalau V adalah cepat rambat gelombang.
Nah, sekarang sudut fase, fase dan beda fase. Ya, sudut fase, fase dan beda fase. Nah, ini perlu saya tuliskan kembali ya. Jadi dari tadi persamaan Y, persamaan gelombang ya. Jadi persamaan gelombang berjalan itu Y sama dengan ya A sin omega T ya. Ini bisa plus minus atau plus saja jika plus minus K kali X. Nah, yang bagian belakang ini ya, yang omega T plus minus Kx ini dinamakan dengan sudut fase atau disebut theta. Ini sudut fase ya. Ini sudut fase. Jadi omega T plus minus Kx ini disebut dengan sudut fase. Nah, sudut fase ini karena omega itu 2pi per T ya. Jadi karena omega ini 2pi per T, ini T kita tetap, sedangkan K 2pi per lambda, sehingga ini bisa disederhanakan bentuknya menjadi 2pi, ini dibuat di luar di sini 2pi. Nah, kemudian T kecil per T besar plus minus X per lambda. Ini dinamakan sudut fase. Nah, sekarang fasenya berapa? Jadi gelombang ini memiliki fase berapa? Fasenya adalah yang ini fasenya. Ini dinamakan fase. Ya, ini dinamakan fase. Jadi ya, ini itu dinamakan fase. Kalau tadi ini namanya sudut fase. Nah, sehingga fase ini disimbolkan dengan pi. Nah, pi ini ya. Pi sama dengan T kecil per T besar ya. T kecil per T besar plus minus X per lambda ya. Jadi pi sama dengan T kecil per T besar plus minus X per lambda. Ini dinamakan dengan fase. Nah, sekarang beda fasenya bagaimana? Beda fase ini dituliskan dengan delta V, yaitu sama dengan V2 min V1. Nah, jadi ini kalau theta ini sudut fase, ini sudut fasenya ya, omega T plus Kx atau 2pi T kecil per T besar plus minus X per lambda. Ini sudut fase. Kemudian kalau V adalah fase gelombang, ini fase gelombang, dan K yaitu bilangan gelombang, lambda panjang satu gelombang, omega kecepatan sudut, dan T adalah periode. Nah, sekarang ada suatu persoalan. Ya, coba semuanya memperhatikan dengan baik ya persoalan ini ya, coba. Nah, sebuah gelombang merambat pada tali yang memenuhi persamaan Y sama dengan 0,4 sin 2pi 60T min 0,4 X, di mana Y dan X dalam meter dan T dalam sekon. Tentukan amplitude gelombang. Yang kedua, frekuensi gelombang. Ketiga, panjang gelombang. Yang empat, cepat lambat gelombang. Dan yang kelima, beda fase antara titik A dan titik B pada tali yang terpisah sejauh 1 meter. Nah,
Kita lihat, kalau kita lihat persamaan Y sama dengan 0,4, ini berarti amplitudonya 0,4, ini positif. Kalau positif ini adalah ke atas ya. Kemudian ini negatif, ini ya. Ini negatif, berarti kalau negatif itu arah gelombangnya kemana? Arah gelombangnya adalah ke kiri gitu ya. Coba ini kita tuliskan ya. Diketahui nah, tuliskan lagi Y sama dengan 0,4 sin 2P 60T min 0,4 X. Nah, sekarang ditanyakan adalah yang pertama, berapa amplitudonya atau A-nya berapa. Kemudian B, ditanyakan frekuensi gelombangnya. Jadi frekuensi gelombangnya berapa. Kemudian C, panjang gelombangnya. Kemudian D ya, yaitu cepat rambat gelombangnya. Kemudian E adalah beda fasenya berapa. Nah, terus caranya bagaimana ini? Nah, caranya yaitu kita tuliskan lagi persamaannya ya. Jadi persamaannya begini tadi ya, Y sama dengan 0,4 sinus 2Pi terus 60T min 0,4 X. Nah, ini diubah dulu bentuknya. Bentuknya bagaimana? Menjadi begini. Y sama dengan 0,4 sin. Nah, ini nanti kita kalikan 2Pi kali 60T. Ini berarti 120 Pi. Nah, T. Terus ini dikalikan ini. Terus ini nanti kalikan ini. Nah, jadi 2Pi kali 0,4 itu sama dengan 0,8 Pi ini X. Nah, kemudian kita tahu bahwa tadi persamaan gelombangnya ini dituliskan dengan A sin ya. A sin omega T min K kali X ya. Nah, sehingga kita bisa tahu, bisa langsung jawab untuk jawaban yang A, berapakah amplitudonya? Amplitudonya adalah ini. Nah, ini adalah amplitudonya. Berarti amplitudonya adalah 0,4. Satuannya apa? Satuannya meter. Terus kemudian B. Nah, berapakah frekuensinya? Nah, Nah, untuk membuat frekuensi kita harus tahu ini dulu. Nah, ini kita cari dari sini. Nah, coba perhatikan ini yang satu. Nah, caranya begini. Berarti omega itu sama dengan 120 pi. Nah,
Omega sama dengan 120 pi. Nah, ini kita tahu bahwa omega itu 2 pi kali F. Jadi omega ini 2 pi kali F. Nah, ini 120 pi. Ya. Nah, sehingga ini bisa disederhanakan pi-nya. Ini ada pi, ada pi, disederhanakan. Sehingga frekuensinya berapa? Frekuensinya adalah 120 dibagi 2. Berarti berapa frekuensinya? Frekuensinya adalah 60 Hz gitu. Nah, sekarang yang C. Yang C adalah bilangan gelombangnya. Lah, ini kita lihatnya dari sini yang C itu. Coba ini yang saya lingkari ini. Nah, ini adalah yang C. Oke, gini ya. Berarti K sama dengan 0,8 pi. Oh, maaf, tadi yang ditanyakan adalah panjang gelombang. Nah, kita ingat bahwa K tadi adalah 2 pi per lambda. Jadi K ini sama dengan 2 pi per lambda. Terus ini tetap 0,8 pi. Ini pi-nya ini sederhanakan bisa. Nah, sehingga lambdanya berapa? Nah, lambdanya berapa? Lambda ini berarti ya, yaitu berapa lambdanya? Berarti lambdanya adalah 2 dibagi 0,8. Nah, 2 dibagi 0,8 itu berapa? Yaitu sama dengan 2,5 satuannya meter. Oke. Terus berikutnya adalah cepat rambat gelombangnya. Cepat rambat gelombangnya. Ini cepat rambat gelombangnya atau V. Nah, V sama dengan ya. Ini bisa kita tuliskan tadi bahwa V itu sama dengan lambda kali F. Jadi V itu lambda kali F. Nah, kita tahu bahwa lambdanya adalah 2,5. Kemudian meter, kemudian frekuensinya ya. Frekuensinya tadi 60 Hz. Nah, ini berarti hasilnya berapa? 2,5 kali 60 itu berarti 150 satuannya meter per sekon. Jadi cepat rambat gelombangnya adalah 150 meter per sekon. Kemudian sekarang yaitu beda fase antara titik A dan B. Nah, tadi persamaannya adalah beda fasenya atau delta ya, delta V ini bisa kita tuliskan dengan persamaan ya, delta X dibagi dengan lambda. Delta X dibagi dengan lambda ya. Nah, tadi ketahui bahwa delta X nya 1, kemudian lambdanya 2,5. Nah, 1 dibagi 2,5 itu adalah 2/5. Ya, saya kira itu. Nanti kalau ada kesulitan kalian bisa tanyakan.